Untuk contoh soalnya yaitu ada sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dari sebuah menara yang tingginya 40 meter dengan kecepatan awal saat melemparnya yaitu 20 meter per sekon. Tentukan waktu yang diperlukan benda untuk sampai ke tanah. Jadi nanti yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan benda untuk sampai ke tanah. Penyelesaiannya yaitu pada contoh soal yang kedua ini akan mengalami gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Ketika benda dilemparkan ke atas, nanti akan mencapai titik puncak. Ini nanti nilainya 0. Kemudian akan sampai ke tanah. Pada gerak vertikal ke bawah, berarti kecepatan mula-mulanya di sini 0. Kemudian di sini VT-nya kita nggak tahu. Dan ketinggiannya juga nggak tahu. Berarti ini yang ditanyakan apa? Ditanyakan itu adalah waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah. Ya, berarti kita ingin mencari waktu ketika sampai ke tanah. Jadi ada dua kemungkinan untuk mencari waktunya. Bagaimana cara mencari waktunya? Nanti bisa menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas dulu untuk mencari waktu ketika berada di puncak. Ya. Ingat, suatu benda yang dilempar ke atas ketika mencapai titik puncak akan sama dengan 0. Jadi kita hitung dulu ya gerak vertikal ke atas. Yang gerak vertikal ke atas itu diketahui V0. Kemudian ketika mencapai puncak berarti VT-nya sama dengan 0. Berarti kita mencari ketinggian dulu yang di sini. Nah, mencari ketinggian belum ada waktu. Kayak tadi kita gunakan persamaan yang ini. Yang ke atas berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. VT-nya tadi 0 kuadrat, V0-nya itu adalah 20 kuadrat, 2 kalikan 10 hanya yang kita cari. 0 kuadrat 0, 420 di sini H. Langsung ya, 0 minus 400 di sini min 20H. Jadi nanti hanya ini saya langsung min 400 dibagi min 20. Hanya kita peroleh berapa? 20 meter. Ini H dari ketinggian menara. Berarti kalau H totalnya itu apa? H menara ditambah dengan H. H menaranya 40, kemudian H-nya yang kita hitung 20, berarti 60 meter. Dari H ini kita bisa mencari apa? Waktu. Ya, waktu ketika mencapai puncak dengan apa? Kita bisa menggunakan persamaan yang atas ini juga bisa.
Jadi mencari waktu yang ke atas, mencari T. Berarti apa ini? Mencari T. Berarti kita gunakan yang persamaan atas atau persamaan ke bawah. Ini juga bisa. Gunakan yang atas saja ya untuk mencari T-nya. T yang berada di atas atau T1. Gunakan VT sama dengan V0 minus GT. V0-nya tadi 40, VT-nya 0, minus 10 kalikan dengan T. Ini nanti 0, pindah ruas, minus 40. Di sini nanti minus 40 sama dengan minus 10T. Jadi nanti T-nya itu berapa? Minus 40 dibagi minus 10. Nanti di sini jawabannya adalah 4. T-nya sama dengan 4. Ini ketika VT-nya mencapai puncak, V0-nya ketika 40. Ada pertanyaan atau enggak ini? Bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya lanjutkan ke materi pembahasan selanjutnya. Ya, jadi nanti mencari T-nya bisa menggunakan yang itu. Tapi kalau lebih jelasnya, ini T saat mencapai puncaknya. Coba bisa kalian lihat nih. Mana ini? Nah, ini. Apakah ada yang salah ini? Oh, ini kecepatannya agak berbeda ya. Pembahasannya yang di modul itu ada kesalahan sedikit karena di sini saya menggunakan V0-nya sama dengan 10. Kalau yang saya bahas ini V0-nya menggunakan angka 20 ya. Kemudian ini T saat mencapai puncak. Kemudian kita akan mengerjakan yang gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah, mencari T-nya bagaimana? Gerak vertikal ke bawah, kita harus mencari nilai VT-nya. Dengan apa? Sama, nanti kita bisa dengan ketinggian maksimumnya. Jadi nanti di sini saya akan gerak vertikal ke bawah. Ya, kalau ke bawah ini berarti yang di sini. Tadi kita sudah menghitung ketinggian totalnya, yaitu berapa? 60 meter. Kalau ingin mencari T-nya, kalian bisa menggunakan apa? Yang ada nilai H-nya. Ingat, yang ada nilai H-nya ketika bendanya mengalami gerak vertikal ke bawah. Berarti bisa gunakan persamaan yang mana? Persamaan yang ketiga. Yang ketiga ini. Kan kita gerak vertikal ke bawah kan? Berarti gunakan yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Hanya kita gunakan yang dari puncak sampai ke dasar. Sudah kita hitung nilainya 60. VT-nya apakah sudah ketemu?
Belum, kita cari dulu nilai VT-nya. VT-nya yang di sini kan belum ada. Berarti kita nyari VT-nya dulu, ya. VT berarti V0-nya. Ingat, kalau benda dari puncak turun ke bawah, berarti V0-nya gunakan 0. 0 dikuadratkan ditambah 2, G-nya 10, hanya kita gunakan 60. 0 kuadrat 0 ditambah berapa ini? 10 kalikan 2, 20 kalikan 60, berarti ini 1200. VT-nya yaitu ketemunya 1200. Kalau mencari VT berarti di akar. Kan VT kuadrat 0 ditambah 1200. 0 ditambah 1200 kan 1200. Kalau ingin mencari VT-nya berarti kuadratnya hilang, yang kanan di akar. Ini nanti ketemunya berapa? 400 dikali 3. Berapa VT-nya? 20 akar 3. Ini angkanya nggak bagus ya. Di VT-nya ini ketemunya 20 akar 3. 20 akar 3 kalau kita pakai kalkulator, itu nanti jawabannya 20 akar 3 itu diperoleh 34,64. 34,64 meter per sekon. Kita sudah ketemu nilai VT-nya. Sekarang kita lanjutkan ingin mencari waktunya. Waktu ketika mencapai ke tanah bisa menggunakan persamaan yang di atas. VT sama dengan apa? V0 ditambah dengan GT. V0-nya 0 ditambah G-nya yaitu 10, T-nya yang kita tanyakan. VT-nya kita sudah ketemu. Tadi berapa ini? 20 akar 3. Berarti nanti di sini 10T, 20 akar 3. T-nya berapa ini? 20 akar 3 dibagi dengan 10. Ini 2, berarti 2 akar 3 T-nya. T berarti 2 akar 3. Saya hitungkan dulu. 2 akar 3 itu diperoleh 3,5. Jadi nanti ini T-nya 3,5 sekon. Jadi untuk mencari T sampai ke bawah, berarti bagaimana? Kita tambahkan T yang pada gerak vertikal ke atas, kita tambahkan dengan T yang kita peroleh ke bawah. Berarti ini saya namakan T2. T sampai ke bawah, berarti apa? T1 ditambah dengan T2. T1-nya tadi ketemunya berapa? 4 sekon. Kemudian T keduanya kita peroleh berapa? 3,5. Berarti berapa ini? 7,5 sekon. Ada pertanyaan atau tidak?